Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ketekunan dan juga kesetiaan, konsistensi itu sangat penting dalam hidup kita. Bahkan bisa dikatakan bahwa ketekunan dan konsistensi itu adalah kunci sukses dalam segala bidang di dalam hidup kita. Kalau kita lihat pemain-pemain tenis yang hebat sekali dalam usia muda, itu karena tekun dan konsisten sejak anak-anak. Dan karena latihan terus secara konsisten, tekun, maka kemudian menjadi the second nature. Menjadi otomatis ketika harus mengembalikan bola, harus melakukan smash, spin, atau apapun. Demikian juga dengan bersepeda. Kita seringkali bersepeda hanya menggunakan sepeda untuk menempuh jarak tertentu. Tapi ada begitu banyak skill yang bisa dilatih dengan menggunakan sepeda. Bisa naik bukit, bisa loncat-loncat di dalam satu tiang ke tiang yang lain bisa. Tetapi kuncinya tetap sama, karena orang-orang yang terampil itu selalu tekun dan setia, konsisten berlatih. Maka kita sudah tahu kuncinya. Kalau kita tekun, setia, dan konsisten, pasti kita sukses, kita berhasil dalam semua bidang. Maka perlu kita juga memilih salah satu prioritas, dan kemudian kita tekun berlatih secara konsisten. Yang perlu menurut saya, yang paling penting, masing-masing bisa berbeda, tetapi perlu juga melatih untuk terampil bisa mencintai. Karena cinta itu macam-macam, dan diandaikan kita mengerti, padahal kita tidak mengerti. Dan banyak orang tidak mampu mencintai. Dan itu menjadi sumber penderitaan. Maka Tuhan Yesus perintahnya cuma satu. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Dan cintailah Tuhan dengan segenap hati, segenap pikiran, segenap tenaga, dan segenap yang lain. Maka mencintai menjadi penting sekali. Dan karena itu menentukan kebahagiaan kita, mengapa kita tidak berlatih dengan tekun dan konsisten? Karena seringkali itu yang membuat kita itu bahagia atau tidak. Banyak orang yang ingin bahagia, tetapi tidak mampu mencintai. Dan tidak mampu mencintai, tidak mau tekun berlatih, setia, konsisten dalam hal mencintai. Ya itu kan sama toh, mau cita-cita kurus tapi hobi kuliner. Ya nggak bisa. Maka mesti tekun berlatih, konsisten. Pertama harus mengerti dulu bahwa kasih, cinta itu adalah our nature. Kodrat kita ketika diciptakan itu ya kasih itu. Kita harus sadar bahwa kita ini adalah kasih itu sendiri. Dan karena itu ketika kita sadar bahwa kita kasih, ya mengasihi saja. Dan kasih itu tentu tanpa syarat. Unconditional. Kasih yang conditional dengan syarat ya bukan kasih. Tanpa batas. Kasih yang ada batasnya bukan kasih. Kasih itu pasti penuh. Tidak terbagi-bagi, kalau terbagi-bagi juga bukan kasih. Nah, kesadaran ini penting. Lalu kasih sebetulnya sederhana mengatakan, saya ada di sini untukmu. Itulah kasih. Hadir sepenuhnya dan hadir untuk orang yang kita kasihi. Nah, itu yang namanya mengasihi. Itu juga perlu latihan. Latihan pertama ya hadir, latihan hadir. Karena seringkali ada di sini tapi nggak hadir, pikirannya kemana-mana, tidak bisa mengasihi. Dan sesudah hadir di sini sepenuhnya, sungguh-sungguh mengarahkan fokus dan perhatian keluar dari diri sendiri dan kepada orang yang kita kasihi. Itu juga perlu latihan. Dan memang juga harus mengerti bahwa mengasihi yang sebenarnya adalah membuat orang yang kita kasihi tumbuh, berkembang, menjadi versi terbaiknya. Itulah kasih. Bukan untuk kita sendiri, tetapi untuk yang kita kasihi supaya terus bertumbuh dan berkembang
menjadi versi terbaik bagi dia. Namun, jalannya justru terus-menerus fokus, konsisten melatih diri kita supaya kita juga bisa menjadi versi terbaik kita masing-masing. Karena sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri kita sendiri. Nyaman dengan diri sendiri, bahagia dengan diri sendiri. Tuhan juga mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Karena itu fokus pada pertumbuhan pribadi, fokus tekun dan setia melatih diri supaya makin hari makin baik, makin bijaksana, makin penuh kasih, itu satu-satunya yang penting. Dan juga membahagiakan. Kalau kita fokus, tekun dan setia untuk mengasihi diri kita sendiri, menerima diri apa adanya, mensyukuri apa yang ada pada kita, maka kita akan bahagia dan mampu mengasihi sesama kita. Salah satu latihan sederhananya adalah setiap pagi begitu bangun, bersyukur atas hidup kita sendiri dan bersyukur atas diri sendiri. Rumusnya sesederhana ini. Ya Tuhan, aku bersyukur kepadamu. Memang aku akui, aku tidak sempurna, tetapi aku bersyukur atas apa yang ada pada diriku. Karena semuanya adalah anugerah istimewa darimu. Nah, itu sudah membuat diri kita nyaman dengan diri sendiri. Lalu kemudian bisa juga menerima orang lain. Bisa bersyukur atas orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang baik kita syukuri karena teladan hidupnya. Orang tidak baik kita syukuri karena dia memberitahu. Itulah pribadi yang kita tidak mau menjadi seperti itu. Nah, itu juga punya peranan. Kalau orang yang jahat, bersyukur supaya kita bisa menjadi suci dengan tetap mengasihi, mengampuni, dan membimbing dia menjadi pribadi yang berkenan dan baik hati. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, tetapi yang jelas kalau kita fokus pada pertumbuhan pribadi, fokus tidak mengurusi orang lain, kepo, mempermasalahkan banyak hal, mengkritik, menghakimi, energinya bisa lebih fokus untuk pertumbuhan pribadi, lebih terampil mengasihi, lebih terampil bersyukur atas hidup ini. Dan kemudian kita bisa bahagia karena kita hidup dalam kasih kepada Tuhan, kepada sesama. Bisa menerima apa saja, bisa mensyukuri apa saja. Dan kemudian kita sungguh-sungguh bisa menikmati kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Karena kita selalu bersama Tuhan, merasakan kasih Tuhan yang luar biasa, dan kita bisa hidup di dalam kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.